Masih bersama kami di Presisi Utama. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Ahmad Doviri, memastikan Polri akan memperkuat pencegahan, penindakan serta pemulihan para kaum rentan korban kekerasan dan eksploitasi. Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan nyata di Indonesia. Dalam pelaksanaan kick-off kampanye bertajuk Rise and Speak, Wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Ahmad Doviri menegaskan Polri akan terus berkomitmen untuk melindungi korban kekerasan khususnya dari kaum rentan. Hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan nyata. Karena itu Polri berperan penting dalam mengamankan serta menindak para pelaku kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak. Bagaimana kita ketahui, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang masih menjadi tantangan yang nyata di tengah masyarakat kita. Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat berkomitmen untuk terus memperkuat peran dalam pencegahan, penindakan, serta pemulihan bagi korban kekerasan dan eksploitasi. Hari ini kita tidak hanya sekedar munculkan kampanye, tetapi juga membangun sebuah gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kampanye Rise and Speak bertujuan untuk mendorong keberanian berbicara, melaporkan dan bertindak terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, khususnya di lingkungan keluarga, komunitas, serta sektor tenaga kerja. Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Republik Indonesia, Veronica Tan, menyampaikan apresiasi terhadap Polri karena telah membentuk Direktorat PPA dan PPO. Direktorat tersebut sangat diperlukan mengingat para pelaku kekerasan terhadap kaum rentan semakin marak. Dan terima kasih banyak untuk usaha yang sudah membentuk tim khusus Direktorat TPPO dan TPPA dan TPPO ini. Karena ini berarti banget buat kita karena kita bisa khusus memberantas para pelaku kekerasan, terutama korbannya adalah perempuan dan anak. Sebagai catatan, Polri baru saja merilis kegiatan bertajuk Rise and Speak dengan tujuan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap kaum rentan meliputi perempuan dan anak. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Polres Probolinggo bersama mahasiswa sukses menggelar program Babin Go to School di SDN Lipra Kulon 2, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan membangun kedekatan antara aparat kepolisian dengan generasi muda sejak dini. Hai Sobat Kamtibmas, perkenalkan nama saya Bibda Ali Mulyadi Ahmad, Babin Kamtibmas, Polsek Banyuanyar, Polres Probolinggo. Saat ini saya sedang berada di Desa Lipra Kulon, tepatnya di SDN Lipra Kulon 2. Nah, ada apa sih Polres Probolinggo datang ke sini? Mari kita saksikan. Dalam rangka menyukseskan program Astacita Presiden Republik Indonesia, personil Polres Probolinggo mendatangi SDN Lipra Kulon 2 Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Program ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mendukung pendidikan karakter bagi anak-anak sekolah dasar. Dan untuk hari ini kami didampingi rekan-rekan mahasiswa. Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya juga tetap aktif bersama kami supaya pelaksanaan ini lebih mantap. Para mahasiswa yang turut serta dalam kegiatan ini menilai program MBG sangat bermanfaat dalam membangun kesadaran sosial dan kedisiplinan di kalangan pelajar. Dari Aliansi BEM Probolinggo Raya ikut mengawal terkait program makan bergizi gratis. Jadi kami di sini turun membersamai kepolisian. Menurut kami makan bergizi gratis ini cukup sesuatu hal yang sangat baik. Adik-adik kita dari tingkat dasar sampai menengah itu kan yang namanya gizi. Dalam program MBG ini, personel Polres Probolinggo bersama mahasiswa memberikan penyuluhan tentang pentingnya disiplin, keselamatan berlalu lintas, serta bahaya perundungan atau bullying. Para siswa tampak antusias mengikuti sosialisasi yang dikemas secara interaktif dengan metode bermain dan belajar. Program MBG ini menjadi contoh nyata sinergitas antara Polres Probolinggo, mahasiswa, dan sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Diharapkan melalui kegiatan ini anak-anak semakin memahami pentingnya disiplin dan etika sejak dini. Dari Humas Polres Probolinggo melaporkan untuk Polri TV. Universitas Muhammadiyah Kalianda
dan Polres Lampung Selatan resmi menandatangani naskah kerjasama pada Senin 24 Februari 2025. Kapolres Lampung Selatan menyatakan kerjasama ini merupakan langkah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi anggota kepolisian. Acara ini berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Kalianda atau UMK mulai pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua institusi. Hingga saat ini Polres Lampung Selatan terus mendata jumlah personel yang telah dan belum memiliki gelar sarjana. Melalui kerjasama ini Polres Lampung Selatan berharap anggota Polres Lampung Selatan semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda Ibu Susilawati mengapresiasi langkah Polres Lampung Selatan dalam menjalin sinergi dengan perguruan tinggi. Penandatanganan kerjasama ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua institusi, termasuk Kabag SDM Polres Lampung Selatan, Wakil Rektor UMK, Kepala Biro UMK, Kasih Hukum Polres Lampung Selatan, Kasiwas Polres Lampung Selatan, serta Kasih Humas Polres Lampung Selatan. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antara dunia akademik dan kepolisian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Polda Sulawesi Barat dan Bayangkari Polda Sulawesi Barat dorong ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan melalui Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Pekarangan Pangan Lestari ini merupakan upaya proaktif Polda Sulawesi Barat bersama Bayangkari untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Polda Sulawesi Barat bersama Bayangkari Sulawesi Barat meluncurkan program Pekarangan Pangan Lestari sebagai upaya nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Acara peluncuran ini berlangsung di lahan Pekarangan Pangan Lestari, Joglo, Polda Sulawesi Barat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sulawesi Barat dan pengurus Bayangkari. Program Pekarangan Pangan Lestari ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sulawesi Barat dan Bayangkari Sulawesi Barat dalam mendukung keberlanjutan ketahanan pangan yang sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dalam acara tersebut dilaksanakan video conference yang menghubungkan Polda Sulawesi Barat dengan Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, yang memberikan dukungan terhadap program ini sebagai bentuk sinergi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah. Kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi di wilayah tersebut. Ketua Bayangkari dan tamu undangan lainnya secara langsung terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari penanaman hingga panen seperti jagung, cabai, terong, dan singkong, serta budidaya hidroponik. Melalui program ini juga dilakukan budidaya ikan. Polda Sulawesi Barat dan Ketua Bayangkari mengungkapkan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi keluarga, khususnya bagi anak-anak. Dengan menyediakan akses mudah terhadap bahan pangan bergizi, diharapkan dapat mengurangi angka malnutrisi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara gelar penyuluhan dan deklarasi anti narkoba di Kampung Salo pada 26 Februari 2025. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, serta mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memerangi peredarannya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Kombes Pol Bambang Sukmawibowo menggelar kegiatan penyuluhan dan deklarasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Kampung Salo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sultra, TNI AD dari berbagai detasemen, serta masyarakat Kampung Salo yang antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Para peserta diberikan pemahaman tentang dampak negatif narkoba terhadap kesehatan, sosial, dan hukum, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kombes Pol Bambang Sukmawibowo menekankan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita dari penyalahgunaan narkoba.
Kepala BNNP Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kabid Brantas menyampaikan bahwa BNN juga berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan pemberantasan narkoba serta menyediakan sarana rehabilitasi. Selain penyuluhan, dalam kegiatan ini juga dilakukan deklarasi anti narkoba yang diikuti oleh seluruh peserta. Masyarakat Kampung Salo menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar penyuluhan serupa dapat terus dilakukan secara berkala. Warga mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan edukasi kepada warga, terutama generasi muda. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat dan kerjasama antara aparat penegak hukum serta masyarakat dalam memberantas narkoba semakin kuat. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polres Metro Jakarta Utara gelar bakti sosial. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 26 Februari 2025 di halaman Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Acara kegiatan bakti sosial ini dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, dan Dim 0502 Jakarta Utara, Letkol Infantri Doni Gredinan, Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP James Hutajulu, serta para pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan menjelang bulan Ramadan. Dalam acara tersebut, paket sembako yang dibagikan kepada warga kurang mampu yang ditinggal di sekitar wilayah Polsek Pademangan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama menjelang bulan yang penuh berkah. Kegiatan bakti sosial ini juga menunjukkan sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan saling membantu, terutama di masa-masa penuh tantangan. Dengan berlangsungnya kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat, serta meningkatkan rasa kepedulian sosial dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Polres Tanah Laut melaksanakan panen raya jagung serentak tahap 1 dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan berlangsung di lahan seluas 17 hektar yang berlokasi di Desa Kayu Abang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Polres Tanah Laut melaksanakan panen raya jagung serentak tahap 1. Panen raya ini dihadiri oleh Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaidi Joni bersama dengan unsur Forkopimda Tanah Laut, para pejabat utama Polres Tanah Laut, kelompok tani Desa Kayu Abang, serta para penyuluh pertanian Kecamatan Tambang Ulang. Kegiatan ini berlangsung di lahan seluas 17 hektar yang berlokasi di Desa Kayu Abang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Rabu 26 Februari 2025. Kegiatan panen ini dilakukan secara serentak oleh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri secara virtual. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.